Hai, jumpa lagi dengan saya, Heronimus BS Muda. Masih dalam konten yang sama, kosakata koda kosa. Kali ini kita berjumpa di part yang ke-6. Kemarin, part yang kelima, kita sudah membahas tentang bedah gambar dari penemuan prasasti William Niven yang menggambarkan tentang 4 keramat ya. Semoga teman-teman kakak Arik sudah punya gambaran sedikit tentang penjelasan tentang 4 keramat itu ya. Oke, saya tidak usah lanjutkan lagi itu. Cuman saya ingin menyampaikan sedikit tambahan tentang 4 keramat ini. James Chusworth juga menemukan ungkapan tentang 4 jenius. Di mana 4 jenius ini dia temukan di budaya suku Maya di Amerika. Di dalam penemuannya ini menggambarkan bahwa di sini terdapat 4 pilar. 4 jenius adalah 4 pilar. Dia mengatakan bahwa dunia ini adalah berbentuk bersegi empat, sehingga pilar-pilar keempat pilar ini menopang bumi ini, dan pilar-pilar itu memiliki sebutan atau namanya masing-masing. Seperti yang dalam part kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam poin keempat itu menyebutkan bahwa ada penyebutan nama-nama bagi keempat tenaga itu. Sebutan nama-namanya itu apa saja ya. Ini di bangsa Maya ini juga ada penyebutannya, tetapi saya rasa tidak perlu untuk saya bacakan saya sebutkan nama-nama, karena nama-namanya berbahasa suku sana, jadi agak sulit untuk kita pahami. Namun jelas dia memiliki 4 nama. Di suku Maya juga memiliki, di suku di Mesir juga memiliki 4 sebutan 4 keramat tadi itu dengan namanya masing-masing. Di India juga dengan punya sebutan namanya masing-masing. Di Atalamoholot juga punya penyebutannya masing-masing, seperti yang Padre Yosef katakan tadi, Hikunteti Wananali Len Lauran Rai. Lalu kemudian di suku bangsa Kaldea juga punya sebutan nama itu masing-masing. Nah, untuk kita Atalamoholot saja, bukan hanya Padre Yosef yang punya ungkapan. Ada juga seorang pengamat politikus ya, namanya Chris Borotokan. Dia juga mempunyai sebuah tafsiran tentang 4 keramat ini. Itu dia menyebutnya dengan Taraneking, Tarawana, Lawokota, Lawolein. Itu semua tafsiran tentang 4 keramat dengan sebutannya masing-masing. Ya sesuai dengan letak geografisnya, sesuai dengan unsur budayanya masing-masing. Di Mesir ya dengan budayanya, di suku Maya di Amerika dengan unsur budaya masing-masing, termasuk di India juga kita Atalamoholot. Juga berbagai belahan dunia yang lain itu pasti memiliki sebutan namanya masing-masing ya. Bahkan kita Atalamoholot saja, leluhur kita sudah memberikan ilmu pengetahuan luar biasa kepada anak cucu kita lewat permainan didaktik Kemuti ya. Ingat kan di part yang ke sebelumnya. Jadi untuk bisa kalian memahami lebih jelas, jangan hanya nonton pada part-part tertentu. Bisa diikuti dari part 1, kedua sampai ke part yang sekarang, part yang ke-6. Karena apa? Karena semuanya saling berkaitan. Sehingga nanti dalam pembahasan sini mungkin sebenarnya sudah dijelaskan secara detail di part sebelumnya, atau mungkin dalam part sebelumnya sudah disampaikan tetapi akan dijelaskan pada part yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Ya, sekarang kita masuk di pertemuan kita di part ke-6 tentang salib adalah lambang dari 4 keramat. Semoga saya menjumpai kakak Arik, teman-teman semua dalam keadaan sehat serta mulia. Part ke-6. Salib adalah lambang dari 4 keramat. Kalau kita agama Katolik ya, kita berdoa, kita pasti membuat sebuah tanda salib, dan di setiap titiknya memiliki sebuah nama, sebuah ungkapan. Oke,
tanda salib yang di sini, saya akan membicarakan, mengungkapkan tentang tulisan di sini sebenarnya. Apa sih yang mau diungkapkan sih dari salib itu oleh manusia-manusia, oleh budaya-budaya purba? Apa sih sebenarnya mau diungkapkan? Karena apa? Karena tanda salib hampir digunakan di semua budaya purba. Raja-raja di Babilonia menggantungkan simbol salib itu di leher mereka. Kalung ya, mereka menggunakan kalung yang ada simbolnya salib. Itu raja-raja di Babilonia. Termasuk prajurit-prajurit Spanyol. Ketika mereka sampai di Amerika, lalu mereka melihat suku Maya yang ada di Amerika itu, dalam tradisinya mereka, ternyata suku Maya juga menggunakan unsur simbol salib sebagai di dalam unsur budaya mereka. Itu orang Spanyol terkejut melihat hal itu. Nah, ternyata ya seperti itu, bahwa itu bukan hanya pada suku Maya tetapi di Mesir juga digunakan, dan pastinya di berbagai dunia yang lain juga mereka menggunakan simbol-simbol itu. Yang sekarang kita kenal salib, kita sebutnya salib, sebuah salib. Dan kita agama Katolik juga ketika mau berdoa akan menggunakan salib, akan membuat tanda salib. Sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan oleh manusia purba kita, oleh peninggalan-peninggalan purba kita tentang salib ini? Menurut James Chusworth, di dalam buku tulisan Padre Yosef ini, Padre Yosef mengatakan, menurut James Chusworth mengatakan bahwa tanda salib adalah sebuah bukti perdana tentang ungkapan, penjelasan tentang 4 keramat tersebut. Ini menurut James Chusworth, bahwa salib adalah ungkapan perdana, simbol perdana yang mau mengatakan bahwa ada 4 tenaga utama. Seperti itu teman-teman. Salib ini dengan namanya masing-masing. 4 keramat itu dengan namanya masing-masing. Tadi saya katakan bahwa penulis Attala Moholot, pengamat politik Chris Borotokan, juga menafsirkan tentang 4 keramat ini. Lalu dia juga sebenarnya menafsirkan tentang kelanjutan dari penemuan dari Aricio dos Santos tentang salib Atlantis. Kalau teman-teman pernah membacanya, ini Padre Yosef menulisnya ulang. Chris Boro telah berusaha untuk menghubungkan tanda salib dengan budaya Attala Moholot. Tanda salib yang oleh Aricio dos Santos dibaptis dengan salib Atlantis. Oleh Aricio dos Santos membaptisnya atau menyebutnya dengan salib Atlantis, yang kemudian oleh Chris Borotokan dia mulai mengaitkan. Otomatis dia tidak sembarang mengaitkan dong ya, sama seperti Padre Yosef. Dia mempelajari, dia mengetahui tentang budaya kita, lalu dia mulai mengaitkan tentang 4 keramat ini, salib Atlantis ini, dengan budaya, ke dalam budaya Attala Moholot. Ternyata Attala Moholot juga menyimpan sebuah kata-kata puitis yang menghubungkan tentang 4 keramat tersebut, yang menceritakan tentang kosmos, hubungan antara matahari dan tanah. Attala Moholot sudah mempunyai ilmu pengetahuan itu. Saya akan berbagi tentang salah satu puitisnya. Rera wulan gika teti lodo hau, tanah ekan tama lali gere haka. Sebuah ungkapan puitis yang mau menggambarkan, yang mau menceritakan tentang arah hikun teti dari arah barat ke arah timur. Bahasa puitis ini sudah mengatakan bahwa seperti itu, sudah tertulis tentang hubungan antara matahari dan tanah. Hikun teti mengarahkan pada arah barat. Rera wulan hikut teti
lodohau, tanah ekan, tamalali, gere haka. Dalam ungkapannya dalam bahasa Indonesia, Padre Yosef menulis seperti ini. Matahari menghujam tajam dari atas, datang dari barat. Bumi kokoh menada dari bawah, datang dari timur. Matahari menghujam dari atas, datang dari barat. Bumi kokoh menada dari bawah, datang dari timur. Ini sebuah kata puisi. Jadi kalau kita ungkapkan ke dalam sebuah bahasa Indonesia, maka agak-agak berbeda teman-teman. Nah, dan ini ahlinya mereka-mereka seperti Padre Yosef Muda. Dan saya hanya membacakan kepada kakak adik teman-teman semuanya. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah bahasa yang diungkapkan oleh Padre Yosef Muda. Bahwa ada kata-kata puitis yang sebenarnya sudah ada yang menggambarkan, di Atalamut sudah menggambarkan tentang simbol-simbol dari pergerakan itu. Dari 4 tenaga tadi itu bahkan menjelaskan secara detail arah barat ke timur. Itu sudah ada. Dan juga ada sebenarnya ada satu bahasa koda yang mengatakan tentang Monotou Kireha. Itu sebenarnya sebuah ungkapan tentang sebuah kesatuan daripada 4 tenaga itu yang bergerak itu. Di dalam satu kesatuan itu mereka akan bergerak sehingga kehidupan ini bisa berjalan secara seimbang sesuai dengan hukumnya. Ya, kosmos sebuah kehidupan ini. Sama seperti pelajaran yang tinggalkan dalam Kemoti tadi. Itu semua mengandung ilmu kosmos tadi, ilmu kosmos. Ilmu pengetahuan yang sesungguhnya kita Atalamut sudah ada. Ternyata di dalam kehidupan Atalamoholot sudah menghidupi sebuah ungkapan itu. Ternyata di dalam budaya Atalamut kita sedang menjalani ini. Kalau di luar negeri ya, seperti James Joshua ini bahasa Aryo Sudarhanto dan teman-teman yang lain penulis-penulis dunia, itu mereka menghabiskan sekian waktunya bertahun-tahun untuk mencari peninggalan, untuk mencari prasasti, untuk belajar bisa membaca semua simbol-simbol purba yang ditinggalkan oleh leluhur kita, supaya mereka bisa mengerti apa sih sebenarnya yang mau diungkapkan kepada kita. Tetapi kita Atalamoholot, kita sedang menjalaninya, kita sedang menghidupinya di dalam kehidupan kita dalam sebuah ungkapan budaya Atalamoholot. Kita sedang menghidupi ini, kita sedang menjalani ini. Setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun, kita menjalani sebuah ritual Atalamoholot. Yang sebenarnya tanpa harus saya bacakan ulang ini, anak-anak Atalamoholot sudah jelas tahu dan bahkan dengan sendirinya itu akan tumbuh. Ya, tanpa harus saya bacakan ini ulang. Kenapa saya bacakan ini ulang kepada teman-teman? Saya lahir di kota Ende, kemudian besar di Timor Leste, lalu melanjutkan studi, kuliah di Tanah Jawa. Sampai tahun 2008 baru saya pulang kembali ke kampung. Yang sebetulnya saya sendiri pun tidak tahu apakah kehidupan saya nanti suatu saat untuk pulang kampung dengan di kampung. Karena orang tua saya di luar semua bersama dengan kami. Tapi tahun 2008 dengan sendirinya saya anak bungsu memutuskan untuk pulang kampung dan tinggal di kampung. Yang waktu itu di kampung sini saya belum punya rumah pribadi. Artinya orang tua kami besar di luar dengan begitu orang tua malah membuat rumahnya di luar, bukan buat rumah di dalam kampung. Tapi saya memutuskan untuk pulang kampung. Ketika pulang kampung, saya pun melewati sebuah proses-proses kehidupan adat Atalamoholot ini. Ada sebuah ketertarikan yang sangat luar biasa saya alami. Tetapi saya ketinggalan banyak cerita, saya ketinggalan banyak waktu, saya ketinggalan banyak masa, saya banyak ketinggalan soal ilmu pengetahuan ini. Karena saya pulang umur saya sudah sekian. Lalu ketika saya menjalaninya, wah, ya seperti itu. Kita Atalamoholot tanpa pun diberitahu pun kita bisa tahu. Tetapi ada titik-titik seperti yang saya dikatakan oleh James Joshua.
ada selembar secardi kertas kita yang terlepas dari buku, maka kita akan menemukan di budaya-budaya yang lain. Sama seperti ini. Ketika saya membaca buku ini, saya menemukan sebuah titik terang tentang budaya yang selama ini saya jalani. Saya menemukan itu. Sehingga saya merasa ini penting untuk saya bacakan ulang kepada Kakak Ari, kepada teman-teman semua. Sebagai anak Atala Maholot, ilmu pengetahuan ini sudah kita miliki. Sudah kita miliki. Tanpa saya harus mencari tahu atau menggali prasasti-prasasti itu, tidak. Tetapi kalau kita membaca buku ini, saya yakin dengan jelas kita akan mendapatkan selembar kertas yang tadi, yang selama ini kita sudah memiliki selembarnya. Kita baca buku ini, maka kita akan menemukan lembaran-lembaran lagi, sehingga ono to kiranya, artinya kita akan terkumpul menjadi satu, lalu kita bisa mengerti dengan baik. Itu menjadi kekuatan kita pribadi masing-masing, Kakak Ari, teman-teman. Saya hanya membacakan ini, tapi semuanya berpulang kepada kita, berpulang kembali kepada kita, yang artinya tanpa membaca pun, tanpa mendengar pun, pastinya kita akan mendapatkan itu. Tetapi kalau kamu tidak mencarinya, bagaimana kamu bisa menemukannya? Mencari, kita tidak harus mencari seperti yang dilakukan oleh James Joshua. Tidak harus seperti itu. Banyak ahli yang menuding tentang benua yang hilang itu adalah benua Atlantis. Atau ada yang menyebutnya juga benua, ada yang menyebutnya dengan Lemuria, ada juga yang menyebutnya dengan Mu, atau apapun sebutannya. Benua mereka itu, benua-benua itu yang hilang itu adalah sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini yang kita ngomongkan, kita bicarakan ini, ilmu pengetahuan ini. Termasuk juga ilmu pengetahuan Atala Maholot ya. Ini budaya Atala Maholot ini. Ini sudah dilakukan dari dulu kala. Ya, sebuah ritual. Ada 5, ada 4, ada 1 di tengah. Apakah ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan Atala Maholot, juga bersumber dari sumber yang sama itu? Sekian. Sampai jumpa di part berikutnya.